Hai guys, ketemu lagi sama gue Faisal di Use On Tech. Di depan gue sekarang di meja kita nih ada dua tablet newbie dari brand yang untuk pertama kalinya ngeluncurin tablet di Indonesia. Untuk Xiaomi sih enggak ya, ini udah produk keduanya. Redmi Pad dan juga Oppo Pad Air. Keduanya dijual dengan harga yang kurang lebih sama. Redmi Pad harganya itu 3,5 jutaan. Dan Oppo Pad 3,9 jutaan. Dan keduanya juga sama-sama nggak ngedukung jaringan seluler. Jadi cuman WiFi only aja. Gue udah nyobain dua tablet ini sebagai daily lah ya, buat kerja mobile disambungin sama keyboard wireless juga. Ada beberapa perbedaan sih antara Redmi Pad sama Oppo Pad Air. Ada keunggulannya juga di masing-masing tablet, ada kekurangan juga. Dan gue akan ngejelasin ke kalian satu persatu. Jadi tonton terus. Secara desain, form factor keduanya tuh kurang lebih sama. Bingkainya aja sama-sama flat. Ya, kayak apa ya, ke iPad-iPadan lah keduanya nih. Ya wajar sih, kenapa tablet kelas entry kayak gini, entah itu brandnya udah besar kayak Oppo dan Xiaomi, berusaha untuk terinspirasi dari tabletnya atau produknya dari Apple ya. Karena produknya Apple udah terkenal banget di pasaran dan udah kental banget sama segmen flagship gitu. Dan dengan menyontek sedikit desain dari iPad generasi terbaru, seenggaknya mereka memberikan anggapan kalau ya tablet murah pun berhak untuk kelihatan premium, yaitulah Oppo Pad Air dan Redmi Pad. Secara form factor keduanya ya kurang lebih sama sih. Redmi Pad beratnya itu cuma 465 gram dan Oppo Pad Air lebih ringan, 440 gram aja. Dan secara dimensi juga Oppo Pad Air lebih ringkas, lebih tipis daripada Redmi Pad. Jadi untuk kerja mobile sebenarnya Oppo Pad Air tuh lebih enak nih buat dibawa kemana-mana dibandingin sama Redmi Pad. Dan ngomongin soal kerja mobile, pastinya ada ekosistem di situ, ekosistem aksesorisnya. Dan Oppo itu bener-bener nyiapin ekosistemnya tuh lebih lengkap, lebih proper lah dibandingin sama Redmi Pad. Oppo Pad Air udah hadir dengan stylusnya, jadi kalian bisa beli di situs resminya dan juga keyboard wirelessnya. Tapi kalian juga bisa kok pakai keyboard wireless pihak ketiga, tapi terhubung secara Bluetooth. Nah, untuk Redmi Pad, Xiaomi tuh nggak nyediain sama sekali aksesoris resminya, baik itu stylus dan keyboard wireless. Tapi Xiaomi menjamin kedua aksesoris itu bisa dipasangin dengan baik di Redmi Pad, termasuk di stylusnya. Kalau soal kemudahan penggunaan sih sebenarnya Oppo Pad Air lebih enak nih, karena kita udah dikasih pilihan officialnya dari Oppo untuk keyboard maupun stylus. Jadi nggak nebak-nebak lagi apakah stylusnya bisa bekerja dengan normal atau keyboardnya bakal error-error. Enggak, karena udah resmi dari Oppo-nya. Tapi untuk Redmi Pad, kalian benar-benar harus lihat reviewnya di toko online. Apakah aksesoris yang bakal dibeli itu benar-benar kompatibel sama Redmi Pad atau enggak. Dari layar, keduanya sama-sama pakai panel IPS LCD. Dan kedua layar ini juga punya cakupan warna 1 billion color alias 10 bit panelnya. Ukurannya sih gedean Redmi Pad emang, di 10,61 inci berbanding 10,36 inci. Tapi resolusinya tetap sama, 1200 x 2000 pixel. Ya udah lebih tinggi lah sedikit di atas Full HD+. Nggak ada dukungan refresh rate yang cepat di Oppo Pad Air, tapi di Redmi Pad ada 90 Hz, jadi lumayan nih buat bikin scrolling makin smooth misalnya, terus ngegame yang ringan-ringan juga makin kencang. Tapi sayangnya sih refresh rate yang kencang nggak bikin kerjaan kita cepat selesai sih. Untuk sistem operasinya, keduanya tetap udah berjalan di Android 12, Oppo Pad Air udah berjalan di ColorOS 12 versi tablet, dan Redmi Pad juga di MIUI version dari tabletnya. Yang berbeda dari keduanya adalah prosesornya nih. Redmi Pad pakai MediaTek Helio G99, Oppo Pad Air pakai Snapdragon 680. Keduanya tuh sebenarnya udah mumpuni, udah cukup mendukung jaringan seluler 4G maksimal, tapi ya keduanya diputuskan nggak ngedukung jaringan seluler, jadi cuma WiFi only aja. Sebenarnya Snapdragon 680 4G itu dan MediaTek Helio G99 kurang lebih sama powernya. Meskipun di performance score di Snapdragon 680 itu lebih cepat, karena clock speed-nya mencapai 2,4 GHz dengan total otak alias core-nya ada 4 core.
Sementara untuk MediaTek Helio G99 performance core-nya cuma pakai 2 core aja dan kecepatannya mentok di 2,2 GHz. Tapi kalau urusan hemat daya, MediaTek seharusnya lebih unggul daripada Snapdragon 880 karena efisiensi core-nya jauh lebih banyak di MediaTek Helio G99. Ada 6 core, 6 core dengan clock speed 2 GHz berbanding 4 core di 1,9 GHz pada 680. Secara kapasitas baterai juga Redmi Pad lebih jumbo baterainya, 8000 mAh berbanding 7100 mAh di Oppo Pad Air. Tapi keduanya udah ngedukung fast charging 18 watt nih, dan adapter fast chargingnya udah tersedia juga di box pembeliannya. Jadi kalian nggak usah beli aksesoris lainnya lah, tinggal pakai gaspol, udah kerja mobile. Untuk kapasitas RAM sama penyimpanan internalnya lebih unggul di Redmi Pad nih. RAM-nya 6GB di Redmi Pad, terus juga storage-nya 128GB dan bisa ditambah pakai slot microSD. Nah, kalau Oppo Pad Air RAM-nya lebih sedikit, 4GB dengan storage 64GB, tapi kalian tetap bisa nambahin microSD di kedua tablet ini. Dan untuk performance sebenarnya keduanya memang ya agak-agak mirip lah untuk kinerjanya, dan gue akan tampilin. Bahas ke bagian kamera, keduanya sama-sama pakai kamera 8 megapiksel sensornya dan udah didukung sama autofocus juga. Lumayan fiturnya buat scanning dokumen, jadi buat potret-potret biasa sih sebenarnya nggak direkomendasiin, tapi buat scan dokumen, kamera 8 megapiksel udah cukup banget di Oppo Pad Air maupun Redmi Pad. Tapi Redmi Pad punya kamera selfie yang lebih baik nih, 8 megapiksel dibandingin 5 megapiksel di Oppo Pad Air. 8 megapiksel di kamera ini tuh lebih oke buat video conference, buat video call, buat meeting online, buat belajar online. Ya, lebih bagus lah dibandingin sama 5 megapiksel karena secara resolusi, secara detail juga pasti beda jauh. Untuk fitur lainnya, keduanya juga sama-sama punya speaker stereo. Total ada 4 speaker di Redmi Pad sama Oppo Pad Air. Jadi untuk urusan audio udah nggak usah khawatir lagi, keluaran suaranya pasti bakal lebih nendang dibandingin sama smartphone pada umumnya. Dan untuk volume juga maksimal, keduanya menghasilkan suara yang nggak pecah, nggak noise juga, apalagi ketika volume di set maksimal. Dengan panel yang sama, cuma beda di ukuran sama refresh rate-nya aja. Sebenarnya buat nonton video YouTube, streaming film Full HD, tanpa HDR pastinya karena nggak ada dukungan HDR, apalagi Dolby Vision, ya tetap bagus-bagus aja sih. Kualitas detailnya, warnanya tetap kelihatan vivid juga. Tapi buat Redmi sebenarnya punya fitur layar yang cukup lengkap dibandingin sama Oppo Pad Air. Karena ya tadi ada dukungan refresh rate di situ. Jadi otomatis ketika refresh rate di set ke level yang tertinggi di 90 Hz dan aplikasi yang ngedukung misalnya YouTube atau Disney Hotstar atau Netflix misalnya, kalaupun ngedukung refresh rate yang tinggi, pasti ditampilin di FPS yang tinggi juga. Jadi keluaran filmnya tuh bakal kelihatan lebih smooth aja gitu dibandingin sama Oppo Pad Air. Tapi secara kualitas detail dan warna, keduanya imbang. Oke, pertanyaannya mendingan Redmi Pad atau Oppo Pad Air? Lagi-lagi gimana kebutuhan kalian dan apakah kalian mau ribet atau enggak? Jadi ada dua catatan nih, kebutuhan sama mau ribet apa enggak. Kalau kebutuhan, jujur gue lebih seneng di Redmi Pad karena layarnya lebih besar, ada fitur refresh rate-nya juga, dan kamera selfie-nya yang udah punya resolusi lebih tinggi daripada Oppo Pad Air. Kecatatan yang kedua, mau ribet apa enggak? Ribetnya adalah mencari aksesoris yang pas untuk Redmi Pad. Mulai dari casingnya misalnya, cover keyboardnya, terus juga stylus kalau perlu buat kreator konten, buat gambar-gambar, ya kita harus nyari yang benar-benar kompatibel sama Redmi Pad. Jangan sampai salah beli, karena bakal rugi ya secara uang dan waktu juga bakal rugi. Cuman kalau misalnya kalian memang gak mau ribet dan nggak mementingkan ukuran layar maupun resolusi kamera, asal pakai aja, dan kebetulan uangnya ada, Oppo Pad Air bisa jadi pilihan yang pas. Karena stylusnya, keyboardnya, aksesorisnya udah resmi, udah disediain langsung sama Oppo. Kalian tinggal beli aja di situs resminya, jadi ya nggak usah bingung lagi nyari yang kompatibel mana gitu. Jadi ya lagi-lagi gimana kebutuhan dan kalian mau ribet atau enggak untuk pilih salah satu dari kedua tablet ini. Itu aja perbandingan dari Redmi Pad sama Oppo Pad Air. Tablet dengan harga yang kurang lebih hampir mirip, 3,4 sampai 3,5 jutaan buat Redmi Pad dan 3,9 jutaan di Oppo Pad Air
yang bisa kalian beli secara offline maupun online. Kasih like, komen, subscribe, dan jangan lupa buat share video ini. Bye!